Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawajan Jahra Nugraha dengan NPM 21106310700704. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Haji Ine Rahayu, PMPD, dengan judul Perkembangan dan Pertumbuhan dari kelas 2C PJKR. Kita mulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Secara umum, kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua berkaitan dengan perubahan pada diri individu. Perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran, panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel suatu tubuh, suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tingkat irreversibel, tidak dapat kembali pada keadaan semula. Oke, sekarang pertumbuhan. Pertumbuhan growth sendiri merupakan sebuah istilah yang lazim digunakan dalam biologi, sehingga pengertiannya lebih bersifat biologis. Sivis Chaplin 2002 mengartikan pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai dari suatu keseluruhan. Menurut E.I. Sinolungan 1997, pertumbuhan menunjukkan pada perubahan kuantitatif, yaitu yang dapat diukur atau dihitung seperti panjang atau berat tubuh. Sedangkan Ahmad Tontowi 1993 mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran size sebagai akibat dari apa adanya perbanyakan multiplexing sel-sel. Kita lanjut ke perkembangan. Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Harlock 1976 ayat 2. Selford dan Opnang 1994 ayat 9 mendefinisikan perkembangan sebagai long-term change in a person, growth, feeling, pattern of thinking, social relationship, and motor skill. Sementara itu, Dani Papalia 2008 ayat 3 mengartikan perkembangan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Pertumbuhan perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmania ke dalam bagian-bagian fungsional dan kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dan tingkah laku yang tidak dipelajari. Menurut Pandendale, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Kesimpulan, perkembangan manusia dari masa bayi sampai dewasa merupakan satu siklus kehidupan yang berawal dari kelahiran sampai garis besarnya kehidupan itu berlangsung dalam masa pertumbuhan sejak bayi sampai masa dewasa yang disebut masa progresif. Masa ini terjadi karena adanya kemajuan-kemajuan menuju keadaan paripurna seorang manusia dewasa, yaitu sampai usia kurang lebih 25 tahun, keadaan manusia dewasa antara 25 sampai 50 tahun relatif lebih tenang dibandingkan dengan masa sebelumnya. Oleh karena itu disebut masa stabil karena kondisi fisik manusia sejak sekitar 50 tahun mulai mengalami kemunduran, maka masa itu merupakan masa regresif. Pembagian dalam 3 masa tersebut lebih menggambarkan keadaan jasmani manusia. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.